Salam sejahtera teman-teman, kembali lagi dengan saya Ifta Firdausa. Dan pada mata kuliah Bisnis Proses Modeling, hari ini saya akan menjelaskan terkait materi pemodelan proses bisnis dokumentasi proses. Semoga teman-teman di sana sehat selalu dan bisa memahami dan mendengarkan ataupun melihat materi ini secara baik, dan nantinya diharapkan kita juga bisa melakukan diskusi bersama pada mata kuliah di kelas nanti bisnis proses modeling, dan kita bisa saling sharing terkait proses bisnis yang kalian alami atau yang kalian akan lakukan kemudian harinya. Nah, pada sebelumnya telah dijelaskan terkait proses pemodelan, di mana proses pemodelan itu terkait tahap-tahap yang akan dilakukan, dan di sini akan menjelaskan dokumentasi. Dokumentasi yaitu apa sih yang akan kita persiapkan dan mendokumentasikannya itu dari proses yang telah ada sebelumnya. Nah, oleh karena itu materi ini akan membahas terkait dokumentasi proses. Nah, sebelumnya untuk sampai ke bisnis proses, kita perlu mengevaluasi nih kembali terkait kondisi suatu perusahaan, baik kita sedang melakukan bekerja di luar ataupun kita akan melakukan bisnis kita. Tentu kita akan melihat terdahulu bagaimana sih kondisi perusahaanku saat ini, atau bagaimana sih suasana ataupun kebutuhan dan yang perlu dipersiapkan dari perusahaan yang aku lakukan saat ini. Di situ kemudian ada bahasan nih, kenapa nih dan bagaimana nantinya kondisi ini akan dibawa. Nah, kemudian di sini ada nih, kapan sih kita perlu memulai untuk mendokumentasikan suatu proses. Tentu suatu proses bisnis tidak hanya langsung saja dijalankan, tapi kita perlu mendokumentasikan apa sih yang perlu. Kayak misalnya kita akan melakukan survei, melihat apa sih yang dibutuhkan. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi dari awal sampai akhir akan stakeholder siapa yang akan menjalankan setiap proses bisnisnya tersebut. Oleh karena itu kita perlu mengetahui terkait dokumentasi proses tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat dua dasarnya dalam melakukan dokumentasi proses. Nah, yang pertama yaitu dalam melakukan dokumentasi itu bisa dilakukan satu persatu sesuai dengan proyek yang melibatkan proses tertentu. Kemudian di sini juga ada kedua, yaitu terkait di awal keseluruhan proses bisnis yang ada. Nah, jadi itu tipenya itu bisa kita lihat bahwa tipe di sini tuh ada yang akan didokumentasi dalam melakukan proses itu pada kita runtut dari satu persatu. Kemudian ada juga dari secara keseluruhan, dan kemudian mana yang baik atau mana yang sesuai diterapkan bagi perusahaan akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu terkait satu persatu sesuai dengan proyek yang melibatkan proses tertentu. Nah, satu persatu sesuai dengan proyek yang melibatkan proses tertentu yaitu bagaimana sih ini proses baru ini dapat didokumentasikan jika sebuah proyek atau aktivitas lain dimulai untuk meningkatkan proses tersebut. Jadi kemungkinan itu seperti dalam bisnis kita nih, udah ada suatu proses, tapi proses itu tuh dari operasionalnya itu stuck seperti itu saja, sehingga kita perlu tahu apa sih yang akan mendorong lebih baik dari proses itu, sehingga kita akan perlu melakukan dokumentasi terdahulu. Jadi kita perlu memetakan nih apa sih yang dibutuhkan, bagaimana rancangan-rancangan nantinya. Kemudian satu persatu sesuai dengan proyek yang melibatkan proses tertentu. Nah, ini tuh memiliki fungsi di mana ini tuh akan memberikan pemahaman bersama dalam tim peningkatan tentang isi dari proses. Jadi kita tuh dari satu persatu tuh kita akan lebih tahu tiap-tiap prosesnya, karena dimana kita akan saling mengisi dari suatu proses, tiap prosesnya tersebut.
Kemudian di sini ada cakupan proses yang didefinisikan termasuk batasan terhadap proses yang berdampingan. Kemudian pendefinisian problem yang lebih spesifik di dalam proses tersebut, karena itu dijalankan secara satu persatu sehingga dalam melakukan prosesnya itu kita dapat mengetahui secara spesifik dalam mengulik ataupun mendokumentasikan semua yang dibutuhkan tersebut kayak gitu. Kemudian di sini ada satu persatu, yaitu dengan melakukan pendekatan ini sesuai untuk perusahaan yang kekurangan sumber daya, karena dia akan melakukan prosesnya ya terbagi karena satu unit itu akan memiliki secara detail dalam memetakan hal tersebut. Kemudian di sini juga ada perusahaan yang proses bisnisnya berubah secara cepat, dan mau tidak mau tuh perubahan bisnis itu harus segera ditanggulangi, dan salah satunya kita perlu mendokumentasi nih, mempersiapkan apa saja sih yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian saya ambil contoh dari satu persatu sesuai proyek yang dilibatkan tuh seperti kita akan melakukan proses bisnis. Nah, dimana seperti kita ambil contoh dulu ada kasus terkait es kepal Milo, dimana dia kurang memetakan lebih spesifik, dia hanya baru fokus untuk masa kini dan kurang memetakan atau mendokumentasi prospek kedepannya, sehingga bisa kita lihat saat ini di mana es kepal Milo sendiri mulai menurun, atau bahkan beberapa orang sudah tidak ada lagi yang mengkonsumsi itu di dalam dunia lingkungan pasar. Kemudian di sini di awal keseluruhan proses bisnis yang ada, yaitu apa sih keuntungan dari pendekatan ini, yaitu keuntungan ini tuh dia pendekatan ini tuh dapat melibatkan karyawan dalam pekerjaan ini, terbentuk perilaku positif dan peningkatan motivasi. Kemudian top manajemen akan mempunyai gambaran umum tentang organisasi dan kebutuhan peningkatan tertentu. Kemudian di sini sesuai pertanyaan yang awal tadi, dari pendekatan kedua ini nih, mana yang sebaiknya digunakan? Nah, di sini ada jawabannya. Untuk memilih pendekatan mana yang paling tepat digunakan, sebaiknya tuh perusahaan atau organisasi tuh ada pertimbangan tersendiri. Sebenarnya dua-duanya tuh memiliki baik, tapi itu akan balik lagi tergantung bagaimana kondisi dan pertimbangan atau alternatif atau opsi lainnya dari suatu perusahaan. Jika sumber daya memungkinkan, maka pendekatan cara kedua lebih berguna. Namun, tujuan dokumentasi proses harus terpenuhi untuk mendokumentasikan proses seperti yang dilakukan saat ini, bukan bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk yang kedepannya. Nah, terkait dokumentasi proses bisnis, yaitu yang ada komponen pertama, yaitu terkait mengidentifikasi proses bisnis. Nah, mengidentifikasi proses ini ada dua, yaitu membuat daftar, di mana membuat daftar ini membuat daftar seluruh proses bisnis perusahaan dari awal hingga akhir. Kemudian memetakan urutan, di mana ada bagaimana sih strategi yang akan dipilih, apa sih peluang-peluang, seperti kita perlu tahu SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, kita perlu mengetahui itu dipetakan secara satu persatu. Kemudian setelah tahu nih stakeholder siapa yang akan melakukan hal yang telah kita rancang ini, sehingga nanti di pemodelan tidak hanya menjabarkan analisis, tapi kita akan memodelkan secara detail berupa gambar terkait siapa yang akan melakukan, aktornya siapa, kegiatannya apa, dan bagaimana flowchart atau prosesnya itu nanti. Kemudian setelah itu tahapan dokumentasi proses, yaitu seperti yang di awal tadi ada mengidentifikasi atau mendefinisikan, yaitu proses secara kualitatif dengan relationship mapping. Jadi kita ada menghubungkan antar aktor satu dengan aktor lainnya, dan secara kualitatif. Kualitatif itu bisa dalam bentuk deskriptif.
Kemudian di sini ada flowchart, yaitu di mana dikonstruksikan dengan flowchart. Jadi flowchart itu menggambarkan antara aktor atau bagaimana sih action atau kegiatan yang akan berlangsung itu, proses apa sih? Misalnya kayak sebelumnya kita akan melakukan ke dokter. Nah, itu kan ada prosesnya nih. Nanti kita akan menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan dari kita berkunjung ke rumah sakit itu hingga kita keluar dari ke rumah sakit itu. Tentu aktornya tidak hanya pasien dan dokter saja. Tentu ada pihak administratif lainnya. Kemudian di sini cross functional, yaitu flowchart biasa hanya menggambarkan aktivitas, tapi dengan cross functional ini kita nggak hanya aktivitasnya aja, tapi aktornya, dan ada panah di mana panah itu akan menggambarkan alur dari setiap prosesnya. Dan sekian dari saya terkait penjelasan dokumentasi proses. Semoga ini akan memberikan insight baru kepada teman-teman terkait bagaimana atau dokumen apa sih yang perlu kita alurkan dalam melakukan proses bisnis. Semoga kita bisa bertemu lagi. Salam jumpa dan terima kasih.